semuanya, nama saya Zohaida Maisya dari kelas 105. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Benteng Fredericburg. Kalian udah tahu belum apa itu Benteng Fredericburg? Kalau belum, disimak ya. Sebelumnya, kalian udah pernah dengar belum sih apa itu Benteng Fredericburg? Kalau belum pernah dengar, disimak ya. Jadi, Benteng Fredericburg itu adalah benteng yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 atas permintaan Sultan Hamengkubuwono I sebagai benteng pertahanan dan pengawasan. Dengan nama awal Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan, namun pasca gempa bumi tahun 1867, namanya juga menjadi Fredericburg yang berartikan benteng perdamaian. Berdirinya Benteng Fredericburg atas permintaan Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian diperkuat oleh Insinyur Franz Hak pada tahun 1765 sampai 1788 dengan nama awal Rustenburg yang berarti tempat istirahat. Setelah gempa 1867, namanya berganti menjadi Fredericburg yang berarti perdamaian. Awalnya digunakan sebagai markas Belanda, benteng ini juga sempat dikuasai Jepang pada tahun 1942 dan menjadi saksi penting serangan umum 1 Maret 1949. Benteng Fredericburg berada tak jauh dari Keraton Yogyakarta. Awalnya diprakarsai oleh Nicholas Harting, lalu disempurnakan pada tahun 1765 atas usulan W.H. von Augustenburg dengan pengawasan arsitek Insinyur Franz Hak. Pembangunan benteng ini erat kaitannya dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta setelah perjanjian Genti pada tahun 1755, sekaligus menjadi sarana Belanda untuk mengawasi dan mengendalikan keraton. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih di mana lokasi Benteng Fredericburg ini? Kalau belum ada yang tahu, aku kasih tahu ya. Jadi lokasinya berada di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Magumulyo nomor 6, Ngupasan, Gondomanan, di kawasan 0 km, berseberangan dengan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ternyata Benteng Fredericburg juga menjadi saksi sejarah di Indonesia loh. Jadi benteng ini pernah digunakan oleh Belanda, Inggris, dan Jepang sebagai markas militer, tempat tahanan, dan bidang senjata. Benteng ini juga menjadi saksi sejarah peristiwa seperti Geger Sepoi, agresi militer Belanda II, hingga serangan umum. Pada tahun 1992, benteng ditetapkan sebagai Museum Khusus Perjuangan Nasional dan kini menjadi destinasi wisata yang menampilkan diorama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Benteng Fredericburg juga memiliki keunikan loh. Jadi keunikan pertama adalah menggabungkan elemen arsitektur Belanda dengan nuansa tradisional Jawa. Yang kedua, memiliki lokasi yang strategis yang menunjukkan posisi penting dalam dinamika politik kolonial. Yang ketiga, desain pertahanan khas benteng kolonial dengan bastian di 4 sudut dan parit atau jagang. Yang keempat, mencerminkan interaksi budaya antara kolonial Belanda dengan masyarakat Jawa. Dan yang kelima, memiliki ruang publik yang menarik dengan koleksi sejarah, diorama, dan area luar untuk edukasi dan wisata sejarah. Pesan yang dapat diambil dari berdirinya Benteng Fredericburg yaitu pentingnya menjaga sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia, menjaga warisan budaya dan semangat nasionalisme serta kebebasan untuk kita semua rakyat Indonesia. Demikian informasi tentang Benteng Fredericburg yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri dan terima kasih.